Mas, ada yang nanya, rest day sepenting itukah? 2 hari dalam seminggu? Penting banget buat saya. Lah kalau buat orang, ya tergantung. Saya Andrew Raditya, ikutin terus. Tergantung apa? Tergantung ini. Itu truk gantung, Mas, bukan tergantung, beda. Dah ganti toh. Saya jelaskan dulu kenapa rest day ini sangat penting buat saya. Saya punya jadwal latihan pull, leg, push, abs, dan rest day di hari kelima. Hari keenam saya mulai lagi dari pull. Itu untuk saat ini. Tetapi pada 4 tahun yang lalu, sekitar pertengahan tahun 2020, itu jadwal saya lebih padat. 4 hari pull, leg, push, abs ini berputar terus tanpa istirahat. Efektif apa enggak? Efektif saat itu. What the fuck? Karena umur sudah bertambah, kegiatan bertambah, kesibukan bertambah, perputaran 4 hari itu jadi tidak efektif. Jadi saya tambah hari kelima untuk rest day. Taunya efektif apa enggak? Dari mana coba? Dari mata turun ke hati, COVID. Jadi gini, dilihat dari jadwal saya yang pertama. Otot pull seperti back, sayap, pundak, dan bicep ini dilatih setiap 4 hari sekali. Suatu saat saya latihan, keesokan harinya DOMS tidak berasa. Begitu juga dengan legs dan push. Disitulah saya mulai curiga kalau kemampuan badan saya perlu diperhatikan lebih. Dan setelah saya tambahkan rest day di hari kelima, setiap kali saya latihan, entah itu pull, leg, push atau abs, pasti dapat DOMS. Kenapa saya mewajibkan DOMS atau soreness? Karena pepatah, no pain, no gain. Bener banget. Pembentukan otot ini memang harus melewati soreness atau DOMS atau nyeri otot. Semakin dalam sakitnya, semakin besar kerusakan ototnya, semakin banyak otot yang terbentuk. Tapi ingat, kerusakan itu dalam skala mikro. Jadi jangan berharap sakit, lalu otot bertambah 1 kilogram keesokan harinya. Itu namanya mimpi. Ada lagi penyebab kenapa saya tambahkan rest day di hari latihan saya. Saat latihan pull dan push, otot pada forearm ini mendapatkan stres atau beban yang sangat berat setiap 2 hari sekali. Dan di usia saya yang sudah 36 ini, saya sering mendapatkan nyeri pada area epicondyle of humerus atau tendon pada jari yang berpusat dekat siku. Dan nyeri itu dikarenakan overtraining pada jari. Makanya saya tambahkan hari kelima ini rest day. Dah tua, biarin. Nah, buat teman-teman, 3 hal yang harus diperhatikan kenapa rest day ini penting. Yang pertama, jadwal latihan. Apakah jadwal latihan kalian terlalu dekat? Saran saya, untuk otot yang sama paling cepat 4 hari sekali. Tetapi jika kalian seumuran saya atau bahkan lebih tua, kalian bisa kasih jarak paling tidak 5 hari sekali untuk melatih otot yang sama. Lebih tua itu berapa tahun? Ya siapa tahu udah 3000 tahun lebih kan? Biar gila mumi. Lanjut yang kedua, DOMS. Buat yang belum tahu DOMS, itu delayed onset muscle soreness, yaitu nyeri pada otot karena latihan. Umumnya didapat keesokan harinya setelah tidur pulas. Nah, jika mungkin saat kalian melatih otot yang sama tetapi keesokan harinya tidak merasa DOMS, bisa jadi itu terlalu cepat. Dan disitulah kalian harus menambahkan rest day. Tetapi untuk pertimbangan mengenai DOMS ini ada syaratnya ya. Metode latihan kalian harus benar-benar keras. Minimal paling tidak ada 2 hard set di setiap gerakan. Dengan kata lain, hard set adalah set di mana kalian lakukan repetisi semaksimal mungkin sampai tidak kuat lagi, atau sering kita kenal dengan istilah until failure. Dan selama nyeri belum hilang, jangan melatih otot yang nyeri itu. Oh iya, udah pada tahu belum bedanya nyeri otot sama nyeri sendi? Kalau belum tahu, begini. Contoh pada bahu. Jika kalian kontraksikan otot bahu lalu terasa nyeri, itu nyeri otot dan itu bagus. Tetapi jika bahu dilemaskan lalu tangan diangkat dengan tangan yang satunya dan sakit juga, itu berarti sendi. Hati-hati, perhatikan lagi gerakannya. Tapi kalau latihannya biasa-biasa aja, ya besoknya nggak DOMS. Kayak latihannya Gen Z. Kenapa emangnya? Belum benar-benar lelah, sudah ngerasa paling capek. Nah ya, jangan seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang lanjut, yang paling penting adalah yang ketiga,
kesiapan otot. Mungkin kalian merasa setelah 4 hari nyeri otot sudah hilang. Hati-hati, belum tentu otot sudah siap untuk latihan lebih keras lagi. Memang dalam 4 hari nyeri sudah hilang, tetapi kesiapan otot belum dimulai. Ibarat luka baru saja sembuh, pasti belum siap untuk bekerja lebih ekstra. Biasanya yang muda-muda ini sering kali keluar yang namanya ego lifting. Ya biasa, namanya juga anak muda. Saya dulu juga seperti itu. Ego lifting tidak selalu mengakibatkan cedera, tetapi juga melambatnya perkembangan otot. Karena terlalu yakin bahwa DOMS sudah hilang, kita sering menganggap kalau otot sudah siap latihan lagi. Tetapi setelah latihan, keesokan harinya DOMS hanya sedikit sekali, atau bahkan tidak ada DOMS sama sekali. Hal ini sering terjadi. Itu 3 pertimbangan kenapa rest day ini penting. Nah sekarang, kapan rest day dikatakan tidak penting sama sekali? Aku tahu kalau ini. Apa coba kalau tahu? Saat kita menganggap rest day itu nggak penting. Kamfiret. Ada kondisi tertentu di mana rest day ini nggak penting. Kalau kalian keturunan Superman, dari lahir sudah jadi manusia super, durasi recovery otot sangat cepat, instan. Jika seperti itu, kalian tidak perlu rest day. Masya. What the fuck? Selama kalian manusia biasa, saran saya sih tetap ada rest day seperti itu. Oke? Sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini. Workout bareng Indonesia. Komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ. Ntar kalau nggak ada yang jawab, ya saya yang jawab. Tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab. Jadi harap maklum.